yang celaka, yang nyeberangi lautan menjelajahi daratan, 2 kali lebih jahat dan pengikutnya orang neraka. Aku naik Itu loh. untuk membungkam mulutmu sesuai yang kau Nggak bisa kau bungkam, saya nggak bisa. Nggak bisa kau bungkam, nggak bisa. Nggak bisa. Ya itulah orang-orang jahat yang ditobatkan sama dia dan menjadi orang neraka. Makanya kau jawab. Aku menyembah Yesus tanpa menggunakan kitab Paulus, tanpa menyebut Nggak nama ada Paulus. urusan, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Sebab dengar dulu, dengar saya, dengar. Nabi palsu ini. Kalau mau masuk ke agama ini harus Orang mengucap nama Farisi yang Nabi palsu ini. menyeberangi lautan itu Itu siapa? motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Saya siapa orang Farisi yang pengikutnya orang neraka dan lebih jahat daripada orang Farisi? Silakan. Kenapa kau malah melebar ke sana? Loh, itu yang kita bahas tadi. Yang kita bahas dari tadi itu. Kenapa kau malu? Yang kita bahas mengenai tentang Paulus, motivasi dia menjadi rasul palsu itu loh. Sekarang saya tidak berbicara tentang rasul palsu. Enggak. Saya berbicara siapa orang Farisi yang celaka, yang nyeberangi lautan menjelajahi daratan, 2 kali lebih jahat dan pengikutnya orang neraka. Aku naik Itu loh. untuk membungkam mulutmu sesuai yang kau Nggak bisa kau bungkam, saya nggak bisa. Nggak bisa kau bungkam, nggak bisa. Nggak bisa. Ya itulah orang-orang jahat yang ditobatkan sama dia dan menjadi orang neraka. Makanya kau jawab. Aku menyembah Yesus tanpa menggunakan kitab Paulus, tanpa menyebut Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Sebab dengar dulu. Dengar saya, dengar. Nabi palsu ini. Kalau mau masuk ke agama ini harus Orang mengucap Farisi nama si yang Nabi palsu ini. menyeberangi lautan itu siapa? Itu motivasinya dia, itu menjadi Nabi Kristen palsu. mula-mula Jelas. muncul. Kristen mula-mula muncul dari ajaran dia. Itu dulu kau jawab. Apa pengertian Kristen? Itu kau jawab dulu. Saya nggak butuh itu. Kau jawab dulu. Kamu jawab. Apa pengertian Kristen yang kamu ketahui? Kau jawab dulu. Siapa orang Farisi, pengertian Kristen yang orang kamu munafik, ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar agamanya, menjadi pengikut agamanya, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Berdebat itu mulutmu 2. Loh, saya bertanya apa, kau jawab apa? Saya tidak mau keunggulan-keunggulan Paulus. Gimana ya ini? Saya tidak mau tahu itu keunggulan Paulus. Begini saja. Justru Paulus, Begini saja. kalau dia terbukti yang dimaksud Yesus, berarti orang yang neraka itu kalian. Nah, supaya bukan kalian, mengucapkan nama coba Paulus. kau jawab siapa orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus. Mengucapkan nama Paulus. Tidak ada urusan dengan itu. Yang saya tanya, siapa orang Farisi? Nabi palsu, kau menyembah si Baal itu harus mengucapkan nabi palsu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kau Karim. memasuki agama
si Baal harus mengucapkan nama nabi palsu, gitu loh. Motivasinya dia itu Kenapa jelas kamu nggak nabi berani palsu. jawab? Bukan Kenapa kamu nggak berani jawab? Ya, terus kau jawablah sekarang. Kau jawab. Kalau- Siapa orang Parisi Kalau yang melawan menyeberangi kau lautan? itu melebar Siapa? kemana-mana, muncul Loh, kau itu loh, nggak bisa loh, dilawan loh, gitu loh, loh. Nggak bisa mulus kau itu dilawan. Siapa orang Parisi yang pengikutnya menjadi orang neraka? Siapa? Alah. Nah, murid Paulus, aku ini muridnya Yesus. Loh. Siapa orang Parisi yang celaka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan pengikutnya menjadi orang neraka? Itu siapa? Siapa ibunya Paulus? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kau itu butuh Yang rumah kalau sakit kamu jiwa. beranggapan Paulus itu orang Parisi, siapa ibunya Bukan Yesus? saya, Siapa ibunya bukan Paulus? saya, weh. Bukan saya bertanya. Nah, Bukan saya. Saya bertanya itu samamu. udah melebar kian kemari gitu loh. Saya tidak melebar kemana-mana. Kau bilang Paulus orang baik, katamu. Maka saya bertanya, siapa orang Parisi, ahli Taurat, oke? Kemudian orang munafik yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, dan 2 kali lebih jahat daripada dia, dan menjadi orang neraka? Itu siapa? Jawab Jadi kamu dulu. beranggapan Paulus? Saya tidak bilang Paulus kan. Saya bertanya samamu, siapa? Orang-orang Parisi yang bukan Paulus. Nah, siapa? Orang-orang Parisi. Siapa orang Parisi yang mentobatkan dan mendirikan agama di luar Yahudi? Itu siapa? Orang-orang Parisi yang bukan Paulus. Apa nama agamanya? Mana ada agama sama kita, Bahlul? Yesus mengatakan itu. Yesus Nggak mengatakan. ada agama sama kita, Matius nggak 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Kau Gila, menjelajahi pemikiran-pemikiran daratan, kayak gitu. mentobatkan Gila, orang menjadi pemikiran-pemikiran pengikut agamamu, menjadi pengikut agamamu. Apa pengertian agama? Nah, mulai ngaco kemana-mana ini. Apa Udah kau ke pengertian neraka, agama? kau nggak sanggup. Woi, Kristen itu agama. kalau kau tidak sanggup membela agamamu, jangan kau naik ke komal sini. Jangan. Hanya dia Kau harusnya agamamu membela yang dari- agamamu. ada sebutan Kau harusnya agama. membela agamamu. Itu nggak ada Kenapa? agama. Karena kata Yesus, ada orang Parisi mendirikan agama, dan agamanya itu adalah agama neraka. Kalau bukan Mana ada orang Kristen, Parisi lalu pernah mendirikan agama? Ada yang lalu gila-gila. yang di Antioquia, yang diangkut Antioquia itu siapa? Itu bukan agama. Lalu apa kalau bukan agama? Ya orang-orang yang mau disesatkan. Gimana Iya, sih apa kalau namanya? bilang Apa nama kelompoknya? Apa nama kelompoknya di Antioquia? pemikiranmu Pengikut Paulus Kristen apa gitu? namanya? Pemikiranmu Apa? Kristen gitu? Apa? Saya bertanya samamu, kau yang harus jujur. Apa bukan nama bukan- kelompok? Apa Katakan nama bukan kelompok orang pengikut Kristen. orang Parisi yang ada di Antioquia? Jawab. Gimana? Milik kemana ini orang? Begini saja. Malu kau kan? Malu kau. Kebetulan. Malu kau kan? Malu, udah. Kau ke neraka sana. jaringan- Kau ke neraka sana. Malu kau. Malu kau kan? Masih mau kau datang besok. Kau singgung-singgung kakeknya Tuhanmu. Saya kalau bacakan data samamu, ya saya cuma ndak enak aja sama yang lain. Yesus itu kalau kita selidiki, kalau dikatakan dia anak Daud, anak Salomo, alamak. Berdasarkan silsilah dan perilaku kemudian daripada kakeknya. Ingat, Salomo istrinya berapa? Wanitanya berapa? Menurut Bible 1000. Daud 600. Pertanyaannya, Yesus berasal dari istri keberapa? Istri keberapa Yesus itu? Tuhan kau itu. Jadi jangan kau singgung-singgung pada saat kau ingin menang dalam dialog. Jangan kau singgung kakeknya Tuhanmu, malu kau nanti. Oke?
Gak ada jawaban kan? Gak bisa kau menjawab. Kau mau arahkan kemana orang Farisi tersebut? Dan agama apa yang didirikan oleh orang Farisi selain agama lu? Malu kau kan? Malu kau. Pasti kau malu. Karena tak ada orang Farisi yang membuat agama di luar Yahudi. Solai ha. Malu kau kan? Penghujat murahan. Malu kau kan? Niatnya mau menghujat, tapi agamanya jadi agama neraka. Yesus mengatakan kau jadikan dia orang neraka. Kau cari keuntungan. Apa keuntungannya dia jadi rasul? Sebagaimana iblis tidak dapat keuntungan apa-apa selain menjadi tokoh. Kata Al-Quran, dia hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Apa keuntungan sedikit itu? Ya, disebut namanya sebagai acul. Itu doang. Halo, semangat subuh. Halo. Halo. Katolik, Protestan. Katolik, Bang. Silakan buka kamera, Bung. Selamat malam. Malam juga. Salam kenal. Salam kenal. Siap. Sering baca Bible? Sering baca Bible, Bang? Di sini saya tidak menanyakan hal itu. Ya lu, mau apa? Cari nomor buntut? Enggak, saya cuman mau tanya abang aja. Apa itu? Berani lawan Edis enggak? Di situ murid saya. Sejak kapan? Loh, aku yang kasih ilmu bahwa salib itu adalah karya iblis. Dan aku juga yang kasih dia ilmu kalau Yesus itu bertuhan. Iya kah? Bahkan kemarin pertemuan terakhir, dia mengakui di depan gurunya bahwa Yesus itu taat kepada iblis sampai dia disalib. Murid saya itu. Berarti hebat berarti Anda. Kalau sebut nama aku di Edis, dia tuh mencret. Abang ingat ya? Bisa masuk ke YouTube saya. Masuk ke YouTube saya, cari namanya Edi Sidabutar. Kau periksa, kau tonton bagaimana saya sering membuat kepalanya itu berubah menjadi kemiri. Iya. Zulkifli Abbas Official. Habis itu ketik Edi Sidabutar versus Bang Suma. Nonton semua itu video. Video-video itu ada puluhan di situ. Udah kalah kok Bang Juma. Kenapa? Udah kalah kok Bang Juma. Kalah. Iya. Kalahnya di mana? Iya kalah. Kalahnya di mana? Dari bicaranya aja yang enggak abang aja ngawur kok. Oh ya udah, terserah, itu penilaian karena sama-sama penyembah iblis kan? Ya. Anda dan Edi sama-sama menyembah iblis yang keluar dari kubur. Yang bicara itulah yang nyembah iblis. Lah, kalau bukan iblis lalu apa yang keluar dari kubur? Menurut saudara? Yang bangkit. Apa itu yang keluar dari kubur? Terus Tuhanmu enggak keluar sampai sekarang enggak keluar dari kubur tuh kenapa? Kenapa ada Tuhan keluar dari kubur? Iya. Saya tanya samamu, apa yang keluar dari kubur? Setahu kamu yang keluar dari kubur itu apa? Yang keluar dari kubur itu ya berarti ya penguasa. Keluar dari kubur penguasa? Iya. Dapat ilmu dari mana? Yang nggak keluar dari kubur itu yang buntu.
jalannya. Mamanya Yesus keluar dari kubur nggak? Ya keluarlah. Maria keluar dari kubur juga? Iya, Penguasa juga dia? iya karena dia dibangkitkan. Oh mama Makanya ku tanya, kau sering baca Bible? Terus sampean suka baca Al-Quran juga kah? Oh iya pasti, tiap hari aku baca kitabku. Aku cinta kitabku. Oh iya, pantas penyembah 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 orang, apa? penyembah orang mati. Orang mati disembah. Yang mati di atas tiang salib siapa? Itu bangkit, Bang. Enggak, saya tanya, yang mati di atas salib siapa? Iya, Yesus tapi bangkit. Siapa yang nyembah Yesus? Orang mati ini. Saya. Sudah, ngapain kau tuduh saya nyembah orang mati? Situ dengan Edis mirip. Cara diskusinya selalu KO. Setiap kata yang keluar pasti KO. Tapi faktanya yang mati, yang kalian sembah itu nggak hidup sampai sekarang. Siapa yang menyembah manusia? Hanya Kristen yang nyembah manusia. Islam enggak. Terus Muhammad itu bukan manusia kah? Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kami bukan orang gila yang nyembah manusia. Terus kenapa kalian sebut Muhammad itu adalah Tuhan? Di mana kami menyebut Nabi Muhammad adalah Tuhan? Ini muridnya Edis betul-betul stres, orang gila. Itu bahasa kalian itu seharusnya nambah itu kata-katanya itu. Di mana umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Koplak. Jadi bahasanya itu Mana buktinya kami menyembah Nabi Muhammad? banyak kok lagu-lagu itu tuh Muhammadku. Lagu-lagu kok menyembah. Lagu-lagu kok menyembah. Kok lagu-lagu menyembah? Iya. Apa kok lagu-lagu menyembah? Lagu-lagu itu memuji, bukan menyembah. Memuji beliau sebagai manusia mulia, bukan menyembah beliau. Tidak seperti kalian menyembah mantan mayat disembah. Kalau kami memuji, Bang. Kamu menyembah mantan mayat kok memuji pula? Mantan mayat tapi hidup lagi, bukan Enggak kayak urus, yang jelas mantan mayat. Betul nggak kau nyembah mantan mayat? Betul mantan nggak? mayat tapi hidup. Enggak, saya ulang. Betul nggak kau menyembah mantan mayat? Iya, tapi hidup lagi. Ya udah, itu dari tamu. Kalau Iya. ada mayat hidup lagi itu zombie. Enggak kayak kalian. Loh, Mayat udah Mantan mayat udah mayat, itu kalau udah dia mayat hidup mati. zombie. enggak kayak Orang kalian. mati hidup kembali itu zombie. Enggak kayak kalian, udah mayat mati tapi enggak Terserah kau Itu nuduh yang kalian apapun, sembah. terserah. Yang jelas kami tidak menyembah selain daripada Tuhan kami yang maha suci. Kau Tapi- menyembah mantan mayat yang hidup. bahasanya itu Zombie. bahasanya tuh kalian tuh selalu menyembah Muhammad. Zombie. Zombie itu Penyembah zombie. bahasa Penyembah zombie. Udah ya. Zombie itu Udah. enggak bahasa kekalian itu. Sekarang saya tanya, mayat kalau hidup apa namanya? Mayat kalau hidup itu bangkit, bukannya zombie. Iya, Kalau setelah dia bangkit apa namanya? kalau bangkit, Mayat bangkit apa namanya? kalau bangkit dia tidak ada di bumi, itu berarti Tuhan. Mayat Oh, nggak ada di bumi jadi Tuhan. Ya. kecuali Ya, kayak kalian. Ya. Nah, Kalian oke. itu kan mati. Kalau dia Kalian bangkit, masih menyembah orang mati. sekarang kalau dia bangkit dan ada Iya, di bumi kayak apa kalian namanya? itu kalian tuh kan menyembah orang mati. Tunggu. Kalau mayat hidup, dia bangkit, mayat kalau yang orang bangkit mati, itu, tapi tidak ada lagi di bumi itu, kalau bangkit. orang mati lalu Bangkit bangkit, lalu itu bahasa berada di dasarnya. bumi, itu apa namanya? Bangkit itu bahasa dasarnya. Kalau dia naik ke surga itu bangkit. Tapi Kalau dia di bumi, kalau dia di dia bumi. masih hidup, Maksudnya itu gini. mayat namanya. Oke, berarti Kalau kamu masih menyembah hidup, kalau masih hidup, 40 kalau masih hari hidup, lamanya Yesus kalau masih hidup jadi muter-muter di manusia, bumi. kalau masih hidup jadi manusia itu ya zombie. Tapi kalau Ya, masih zombie. kalau bangkit dia naik ke surga itu bukan Berarti 40 hari Yesus jadi zombie. Sejak Dadah, kapan penyembah kalian zombie. sejak- Dadah. Kata dia, teman-teman, kata dia,
Kalau mayat hidup kembali langsung ke surga jadi Tuhan. Tapi kalau dia mayat lalu hidup berada di bumi, zombie. Tuhannya berada di bumi 40 hari lamanya setelah bangkit. Berarti 40 hari lamanya Tuhannya menjadi zombie. Kata dia tadi, bukan kata saya. Iu, iu. Selama dia jadi zombie, apa ajarannya? Dia yang mengatakan, bukan aku loh. Kalau dia bangkit langsung ke surga menjadi Tuhan, merek Oten. Tuhan merek Oten. Tapi kalau dia hidup tetapi masih di bumi, dia zombie. Lupa. Dia pernah nyangkut 40 hari. Zombie selama 40 hari. Sebagai zombie dia ngajar apa ya 40 hari itu ya? Masalah generasi, saudara-saudara. Anak bangsa jadi rusak dibuat, saudara-saudara. Anak bangsa dibuat menyembah zombie, saudara-saudara. Menurut pengakuan dia, bukan kita. Dia yang mengatakan, dia menuduh kita menyembah mayat karena dia tidak ada ilmu. Dipikirnya kita menyembah Nabi Muhammad. Ya, dia nggak ada ilmu. Tapi ketika berbicara, saya kan nggak salah. Saya, apakah anda baca Bible? Bukan itu yang saya mau bahas, kata dia. Udah, ditanya lagi. Apakah kau menyembahnya? Enggak. Yang keluar dari kubur itu bukan zombie, barakallahu fiik. Yang keluar dari kubur langsung ke surga itu Tuhan. Tapi kalau dia tinggal di bumi itu zombie. Ya, ketahuan. Sembahnya pernah jadi zombie. Itulah yang dikatakan Yesus, celakalah engkau menjadikan pengikutmu orang neraka. Apakah masuk surga atau masuk neraka penyembah zombie? Jawab yang di bawah. Apakah penyembah zombie masuk surga atau masuk neraka? Jawab. 1, 2, 3. Wah, terdeteksi oleh YouTube catatan kalian neraka. Berarti tergenapi. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar engkau, dan setelah kau tobatkan kau jadikan mereka orang neraka. Penyembah zombie adalah neraka. Benar kau Yesus, kau kali ini benar sekali. Top. Hari ini kami menjadi saksi atas apa yang kau sabdakan. Mereka menjadi orang neraka. Kenapa? Karena mereka menyembah zombie. Wow, untung saya turunkan. Kalau tidak, mencret dia teman-teman. Nggak tega sih kan dia nggak belajar Bible. Oh, penyembah zombie. Asalatan yang mau penyembah Asalatan yang mau penyembah berek. Orang Bugis pasti tertawa kalau aku bilang penyembah berek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang Alex? Gimana sehat? Sehat. Bang Alex ini apa? Katolik? Sehat. Katolik Bang? Abang Katolik atau Protestan Bang Alex? Top. Halo. Ada zombie naik. Teman-teman ada zombie. Teman-teman ada zombie. Ada zombie. Kita kedatangan zombie. Takut. Kita kedatangan zombie. Takut. Bang Alex ini termasuk penyembah zombie juga.
Penyembah Enggak, zombie saya juga Bang. abang ini. Masa sih? Saya orang Puncak Cipanas, saya bukan Kristen, saya. Apa agamanya bang? Mau ngapain abang tadi itu? Lagi nunggu ayam panggang dengan beras ketan hitam kali. Oh, penyembah compret. Orang Bugis pasti tertawa. Asal taniamu penyembah compret. Halo, selamat pagi. Apakah Anda penyembah zombie? Malam juga. Yo, jangan bilang begitu. Kalau mau diskusi itu buka masker. Bilang orang zombie di sini bilang zombie. Pakai masker, tidak menghargai tamu. Tadi ada kawan kita yang mengatakan kalau keluar dari Mau nggak? kubur, hidup di Mau bumi nggak zombie. diskusi sama saya? Buka masker. Kenapa jadi masker? Mau? Kenapa jadi masker? Kau jadikan alasan? Bilang aja takut. Oh, aku pasti yakin Bang Suma tidak mungkin mau buka masker. Wah, enggak. Jadi aku tantang dia buka masker. Enggak mungkin dia berani buka. Bukan masalah enggak berani. Halo Bang Juma, aku hanya gimana, sehat Bang Juma? Sehat lagi Bang. Gimana kabar? Sehat Bang Juma. Ini lagi di proses dia lokasi Bang Juma di Sidimpuan. Sidimpuan. Iya. Oke Bang. Penting sehat terus. Ya, semangat ya Bang Juma ya. Iya abangku. Ya, Ini kan Bang. yang terbaik Bang Juma. Siap. Saudaraku yang Kristen yang baik. Ya. Salah satunya diri lo. Ya, yang baik. Makasih. Abang kita, saudara kita. Beliau Kristen tapi baik orangnya. Dia emosi sama teman-teman yang penghujat. Dia nggak suka. Makasih Dinda Jibril. Halo, semangat malam. Halo, Putra Lee. Halo Bang. Ada kapurung kah? Allahu Akbar. Masya Allah, betapa banyak penyembah zombie. Ngaku zombie kata dia. Aduh parah, ini ada penyembah zombie teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Udah lari dia teman-teman. Takut dia disebut penyembah zombie. Allahu Akbar. Halo, semangat malam. Halo Bang. Dari Kristen abang ini. Iya Bang. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi pelan-pelan, silakan. Bentar ya Bang. Oke. Dari Silakan, rumah, Bu. dari tadi aku minta naik, nggak naik. Oke, sorry. Silakan. Mungkin dari sekian banyak materi yang tersaji ada yang ingin ditanggapi, silakan. Sebenarnya nggak terlalu menanggapi sih Bang, cuman kayak gini. Bukannya kita sesama manusia itu saling menghargai dan saling mengapai. Jadi kalau abang buat kayak gini, komal-komalnya kayak gini kan, jadi jatuhnya abang itu kayak menghujat gitu kan. Kok menghujat? Lah bang, ini kan kayak tadi abang ngomong apa itu namanya, zombie. Loh,
Bukan saya yang mengatakan itu, teman Anda yang mengatakan. Teman Anda. Kalau Islam itu nggak bisa dibatasi. Kalau Islam nggak bisa dibatasi, kenapa? Karena posisi kami Islam itu secara sistematis diserang dari agama Anda dari semua lini. Ngelek bang. Iya, agama Anda itu melancarkan serangan Maksudnya terhadap Islam. nggak bisa dibatasi. Ya, kami membela agama kami, Bukan membela itu maksudnya, diri, Bang, gini kan. membela keyakinan kami. Karena agama Anda itu melakukan serangan maksudnya secara kayak gitu. membabi buta. Contoh dalam hal Contoh, apa? contoh Dalam hal apa itu? istilah Islam diambil dipakai dalam Bible untuk bagian daripada misi kristenisasi. Salah satu. Anda menyebut buku karangan orang-orang barat itu dengan sebutan Alkitab, itu najis bagi kami. Anda menyebut dewa yang kalian Ya kan, sembah kami dengan kan sebutan Allah, mengajarkannya- itu haram. Itu haram bagi kami. Kenapa nggak Kami menggunakan gini, Bang. istilah? Kami kan ngajarinnya Kenapa nggak sesama kami. menggunakan? Terus nggak ada. Kristen mengajarkan orang untuk murtad. Itu misi. Amanat agung ada di dalam kitab kalian. Ada Pak. perintahnya. iya memang. Jadikanlah semua muridku dalam nama Kristus itu ya kan. Nah, Dalam itu Matius makanya. 28 kalau nggak salah saya. Makanya kalian punya Oke. agama ingin Itu bang. ingin mengkristenkan orang seluruhnya dengan Bukan cara ingin. tipu-tipu. Ya itu amanat agung. Bukan tipu-tipu gini bang. Tipu-tipu dong. Gini bang. Kita Agama Abang- Anda abang- disebarkan dengan jalan tipu-tipu. tipu-tipunya di mana bang? Gini loh bang. Aku ambil salah satu contoh. Sekarang saya kasih Misal contoh nih. Ini kita kasih contoh nih. Ini tertulis di luar pisang goreng. Lalu dikasih orang, ditampilkan ke orang. Ini loh pisang goreng loh. Begitu dibuka isinya kacamata. Tipu nggak itu? Tipu. Nah, kitabmu itu namanya di luar sampulnya Alkitab, isinya surat-surat kepompong. Abang ngomong kepompong di mananya letak surat kami kepompong? Coba dulu Tadinya ambil salah anak satu. orang tahu kepompong kan? Tadi kepompong ulat berubah menjadi kupu-kupu. Anak orang di dalamnya berubah jadi Tuhan. Paham ya? Di luar kitabmu nama sampulnya Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Begitu dibuka, la haula wala quwata illa billah. Anak manusia jadi Tuhan di dalam. Jadi Allah pula tuh disebutnya Allah. Gila betul. Gini loh Kenapa bang. Oke, kenapa agamamu enggak menggunakan istilah-istilah Kristen aja? Kenapa harus istilah Islam dipakai? Untuk apa istilah Islam Di itu mana dipakai? kalian pakai? Di mana Alkitab, kalian pakai istilah Islam bang? Di mana aja? Alkitab, Tertulis di Roh Kudus. Anda pakai Alkitab, Roh Kudus, Nabi, Rasul, ayat, bang. imam, Gini loh bang. iman. Itu bahasa Quran semua tuh. Injil, Bahasa Quran semua. kalam ilahi. Itu bahasa Quran. Waduh. Jamaah. Kalian pakai, kalau nggak ada sadar kan? Kenapa? Karena kamu sudah tertipu juga. Saya nggak tertipu, Anda yang tertipu. Kok kayak? Nah, nggak sekarang yang saya tertipu? tanya, kalau Anda begitu, dari mana orang Kristen mengambil kata Alkitab? Bingung kan? bilang. Kalau itu saya Bingung. nggak terlalu tahu, cuman gini loh bang. Itulah Oke, yang saya kita bilang gini. bahas. Saya katakan agamamu disebarkan dengan jalan tipu-tipu. Karena memang amanat Tidak dari ada tipu-tipu di Paulus. dalamnya bang.
Sampulnya Paulus saja juga. Gini loh, Bang. Alkitab. Karena Paulus mengajarkan menipu. Ibarat 1 Korintus 9, Gini, Bang. 20, 21, 22, Filipi 1, 18. Dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud palsu. Paulus tetap bersukacita dengan maksud 3 ini. Itu. Bawa buku kan, bawa buku tuh ke gereja. Tulisannya apa? Alkitab. Ya Allah ya Karim. Begitu sampai di tempat gereja, ia nyembahnya manusia. Nama kitabnya Alkitab. Abang Kenapa nggak ngomong terus, menggunakan? kapan aku ngomongnya? Kenapa nggak menggunakan istilah agamamu aja? Bang, bahasa itu semua yang make, Bang. Namanya bahasa. Iman Nah, itu bahasa itulah. Indonesia, Bang. Itulah jurusnya penipu gitu. Penipu. Abang penipu terus. Apa? Abang otaknya ada gitu enggak sih? Tadi Anda mengatakan ini penipu, kalau di sini tulisannya pisang goreng, isinya kacamata. Penipu katanya. Kitabmu Bang, tulisannya gini. Alkitab. Alkitab. Bang, gini ya. Dengar dulu Isinya aku, Bang. surat-surat Paulus. Itu penipuan. Bang. Abang bisa dengar aku nggak? Gini. Bisa. Oke. Dengar ya, Bang. Abang ditipu nggak? Kalau aku nggak merasa ditipu aku, Bang. Iya, karena kamu korban. Bukan Orang korban. tidak bisa. Orang yang tertipu. Makanya, Bang, gini loh, orang Bang. yang tertipu adalah korban yang tidak sadar dirinya ditipu. Sekarang saya tanya. Nama kitabmu yang sesungguhnya apa? Nama kitabmu yang sebenarnya apa? Yang aku pelajari Alkitab. Nah, itulah kau ditipu. Itulah aku tipu. Yang asli apa? Coba kasih tahu. Biblos. Biblika. Bibel. Tahu gak Bibel? Dalam bahasa Indonesia Bibel. Alkitab. Buku. Kampret Alkitab. Ah. Alkitab itu Kayak bahasa gini, Bang. Arab. Gini loh. Bang, gini ya, Bang. Kayak mana orang mau terjun ke Islam kalau ngomong abang aja nggak ada sopannya. Yo, nggak perlu. Saya di sini bukan ustadz. Dengar, Bang. Saya bukan Dengar, ustadz Bang. di sini. Dengar ya. Saya orang Oke. apologet Islam, pembela Islam dari Gini. serangan-serangan pemurtadan yang dilakukan oleh agama warisan Belanda. Paham? Gini ya, Bang. Dengar ya, Bang. Oke. Agama pertama itu di Batak aja ateis. Apa namanya itu, lupa aku, yang penyembah berhala. Tapi masuk agama Kristen ke yang dibawa Sinomensen, abang tahu kan sejarahnya kan? Udah. Kami nggak merasa ditipu. Kok apa yang merasa tertipu? Kami Islam, agama yang ada di sana. Agama apa Di mana itu? agama Islam? Kami Islam, kitab kami Alkitab. Enggak, kami orang Batak, mayoritas Batak di Danau Toba sana yang diajari Sinomensen itu orang Batak, bukan abang. Di mana aja Islam yang diajarinya? Anda punya kitab itu menggunakan nama Al-Quran, itu sudah penipuan. Gini loh, Bang. Menyebut kitab saudara dengan sebutan Injil itu adalah penipuan. Kitab kalian bukan penipuan, Injil. Bang. Injil itu ada di Al-Quran, bukan ada di Bible. Biblos kan? Anda Gini sudah loh, kan Bang. Bible. Gini loh, Bang. Indonesianya buku. Tahu kok kenapa kami ngikuti Tuhan Yesus gitu? Tahu kenapa? Karena buah yang kami lihat dari Dia. Apa itu buah Makan babi yang dari Dia? boleh, tidak bersunat boleh, tidak ada Dengar, acara Bang. sahnya kawin di dalam, bebas mau ngapain Acara sah- aja, nggak ada perintah ibadah di dalamnya, diajarkan tebus dosanya, sudah itulah yang membuat kau jadi Kristen. Itulah, Bang. Dengarkan lo orang ke apa yang mau diomongkan. Ya, kan aku udah tahu, kamu udah kayak tahu pantat jawabanmu. ayam. Kayak pantat Udah aku ayam. tahu, saya tahu jawabanmu. Ngonyor aja. Kayak Nah, dua itu mulutnya. fakta, itu Heran, real, Bang. itu Memang real. dua mulutmu.
Sekarang begini, Jadi agamamu nggak ada. kalau memang mau dianggap itu agama benar, kembalikan istilah-istilah Islam, jangan kau pakai. Gitu Nggak ada aja, kan pakai simpel. istilah hitam. Udah. Nah, Udah. pencuri memang begitu, itu maling. Nggak ada. begitu. Nggak ada apa? Dari mana kau ambil kata Alkitab? Jawab dulu. Ya dari bahasa apa? Bahasa apa? Ya dari dulunya di Alkitab. Iya, dari Apalagi? dulu memang mencuri, dari dulu memang curi. Memang dari dulu maling. Tahap apa yang kau bahas? Heran Nah, aku denganmu. itulah faktanya. Kalian tidak sadari telah menyakiti kami sudah puluhan tahun. Saatnya kami angkat Gini loh, bicara. Kalaupun kami ngambil istilah Alkitab, Injil itu, tapi kami nggak bahas yang namanya Muhammad di dalamnya. Udah, kami Tapi yang bahas Kristen. Siapa bilang? Kristus. Siapa bilang? Di mana Siapa di Alkitab bahas bilang? si Muhammad? STT itu membahas nabi kami. Sekolah teologi itu membahas nabi kami. Membahas tentang Al-Quran kami, STT itu. Di mana? Kau lihatlah di STT, tanya STT, belajar enggak Islamologi? Itu aku masuk STT. Oh, gitu. Di mana kau belajar STT? STT mana kau belajar enggak ada Islamologi? STT Real Batam? Kau yakin tidak ada Islamologi diajarkan Nggak di ada. sana? Enggak ada. Yakin? Iya. Coba lihat. Saya melihat SKS-mu, coba lihat. Ngapain kulihat ke samamu? Ya supaya buktikan toh bahwa tidak ada Islamologi di sana. Enggak ada Islamologi situ. Mana mungkin tidak ada. Kami diajarkan sejarah Kristen mulai dari Abraham sampai Nggak Kristus. ada STT Nggak ada belajar juga. Islamologi. Nggak mungkin tidak. Kau kayaknya sakit hati sama Kristen kau. Heran aku Bukan sakit hati, menyadarkan orang Kristen supaya tidak tampil ke Islaman itu aja. Enggak ada Itu kau aja. belajar ke Islaman. Enggak ada. Kitabmu saja kau rubah dengar. menjadi Alkitab. Ya udah kami buat Bibel, udah Bibel itu. Ya faktanya Udah. masih Alkitab. Udah tulisannya di dalam bahasa Inggris tulisannya apa? Bibel enggak? Bibel. Bahasa Ah. Indonesianya apa? Bibel bahasa Alkitab. Indonesianya apa? Nenekmu kiper. Masa Bibel Bapakmu pemain Alkitab? bola. Bibel itu bahasa Indonesianya buku. Bibel. Udah. Ah, Gini loh bang, udah. Kami belajar agama kami nengok itu apa? Buah dari yang diajarkan Kristus itu apa? Itu apa bang. buahnya? Bukan Apa kami. buahnya? Apa buahnya? Kasih. Mencuri istilah Islam. Kasih. Bodoh, Kasih dengan bodoh. cara apa? Apa kasih? Di Kristen kasih apa? Tolol. Itu kasih. Kasih nih. Kasih nih. Belajar kau kasih. Indonesia merdeka, baru muncul kata kasih dari agamamu. Sebelum Indonesia merdeka, coba kau gaungkan Kristen agama kasih. Dung dung dung. Dum. Agama kasih. Wow. Agama kasih. Setelah Indonesia merdeka lah baru kau bilang berani, kau bilang kasih. Dulu sebelum Indonesia merdeka agama misionaris. Malam, Malam juga, Bung. malam, iya. Saya cuma mau tanya, tadi bilang curi kata dari Al-Quran ya. Yang mana duluan Alkitab orang Kristen dengan Islam? Duluan kitabnya Kristen pasti. Nah, Tapi- di situ salahnya di situ. Buka kameramu dulu biar ku ajarin. Buka Coba kameramu jawab. biar saya ajarin. Mana yang duluan? Buka kamera dulu baru saya ajarin. Mana yang duluan? Buka kamera dulu baru Saya saya sudah ajarin. bilang kalau kau berani buka maskermu kalau berani, kalau tidak takut. Jadi gini, diam dulu, ku ajarin, kau dengar di bawah ya.
memang kitabmu duluan karena sudah dinubuatkan di dalam 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengahmu ada nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang abad pertama. Demikian juga di abad pertama akan ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Lalu kemudian yang harus Anda tahu, apa yang diterangkan kemudian dalam kitabmu sendiri 1 Korintus 15 nomor 17. Di situ pendiri agamamu mengatakan kalau Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah imanmu. Nah, dia dibangkitkan kemudian untuk mengajar Paulus, surat-surat Paulus 13 buku. Tapi Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan? Aku tidak mengatakannya sebagai menurut firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh. Jadi kitabmu memang harus lebih dulu. Galatia 6 nomor 11. Jelas dia mengatakan, lihatlah aku menulis huruf-huruf. Lihatlah besarnya huruf-huruf yang aku tuliskan dengan tanganku sendiri. Memang harus ada buku-buku yang ditulis dengan karangan sendiri. Karena yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan ya harus lebih dulu zaman itu ke dalam kitabnya orang Yahudi, harus ada. Masalahnya meskipun kitabmu lebih dulu, tidak ada kata Alkitab di situ. Meskipun kitabmu lebih dulu, tidak ada nama Allah di situ. Meskipun kitabmu lebih dulu, tidak ada kata Roh Kudus di situ. Meskipun kitabmu lebih dulu, di situ tidak ada kata soleh, di situ tidak ada kata iman, di situ tidak ada kata nabi dan rasul, di situ nggak ada. Nanti setelah masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda, baru niru-niru kitabnya Islam. Ya, paham itu ya? Paham dong. Nah, gitu, belajar lagi. Jangan kau sakit hati. Kita mengajarkan kebenaran, jangan sakit hati. Jangan emosi. Jangan sakit hati. Guru menjelaskan, harus kau ikuti. Lihat, tinggal kau lihat Biblemu, benar nggak yang saya katakan? Silakan naik teman-teman, jangan emosi, jangan jengkel, jangan ngamuk, nggak usah menghujat, santai aja, relax, nggak usah ngamuk, santai aja. Silakan teman-teman naik, kita diskusi. Halo saudara, semangat subuh. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Ya, pagi bang. Dari mana, Katolik, Protestan? Saya tidak Katolik, saya tidak Protestan. Jadi apa namanya? Saya pengikut Yesus saja lah udah. Pengikut Yesus. Berarti Yahudi abang ini? Saya Abang tidak Yahudi? Kristen, saya tidak Protestan, saya tidak Katolik, saya pengikut Yesus saja lah bang. Iya. Ibadahnya Apa kira-kira di mau kita sinagoga? bantu nih bang? Ini bang, 40 hari setelah keluar dari kubur, Yesus ngapain aja? Yesus setelah 40 hari di mana saja begitu? Iya, ngapain aja dia selama 40 hari? Apakah dia mengajarkan menyembah dirinya atau apa gitu? Setahuku enggak 40 hari. Jadi? Yang setahuku dia puasa yang 40 hari. Kalau dia bangkit dari kuburnya kan berapa hari bang? Kalau anda 40 hari dalam KPR 1 nomor 3. Oh, 40 hari, setahu kami tidak. Kok saya lebih tahu daripada anda? Berarti abang yang Kristen bukan Islam abang. Tuh, saya gurunya orang Kristen memang, tapi saya bukan Kristen. Oh, tidak bersalahan itu bang. Oke gitu.
Iya, buktinya saya ngajarin Anda kalau Yesus bangkit 40 hari baru ke surga. Setahu kami dia puasa 40 hari, bukan bangkitnya 40 hari. Nah, itulah makanya fungsinya saya di sini mengajar orang-orang Kristen yang tidak paham agamanya sendiri. Oke. Di KPR 1 nomor 3 Kita Yesus bangkit. kita buat Yesus dulu. bangkit. Begini bang, kita buat dulu benar yang abang bilang itu. Setahu saya kalau dia bangkit itu langsung kan ke surga, bukan di dalam kubur. Dia KPR 1 nomor 3 dia masih tinggal 40 hari dulu muter-muter. Yang jelasnya kalau menurut firman kami itu masuk surga bang, ke surga dia naiknya, bangkit. Namanya ada kata bangkit, bukan di kubur. KPR 1 nomor 3 Anda nggak percaya kitab sendiri itu bahaya. Maksudnya ngapain aja kan? Juma bilang kan ngapain aja? Iya, ngapain Langsung aja bangkit. 40 hari? Enggak dong. Di mana? Dia masih tinggal di bumi. Muter-muter di mana? Coba. Nggak tahu aku, mungkin dia ke warkop atau kemana, ke losmen kan, atau dia Itulah pergi karaoke, tempat karaoke. sebagai guru tapi menyesatkan orang, guru apaan? Makanya saya bertanya, Bang, ngapain dia selama 40 hari itu ngapain? Tapi Juma bilang tadi musing-musing muter-muter di mana? Ada faktanya tidak? Kan Ya, begitu. saya bertanya, dia ngapain selama 40 hari itu ngapain? Tapi situ tadi guru orang Kristen. Gimana ya? Lah. Abang yang muter-muter. Sebagai guru saya tidak menemukan dia ngapain selama 40 hari itu, dia ngapain. Dia nggak pernah mengajarkan Kristen, Katolik, Advent atau Mesianik atau apapun itu, dia nggak pernah ajarkan. Pantekosta nggak pernah diajarkan. Tapi Juma tadi yang bilang musing-musing muter-muter. Kayak mana? 40 hari dia mutar-mutar, jadi ngapain? Masa dia mau matung? Iya, di mana tertulis muter-muter gitu. Serat di KPR 1 nomor 3 Apa itu KPR, Juma? Kapurung. Itu. Kapurung 1 nomor 3. Enggak tahu aku entah apa KPR-mu itu. Loh, KPR itu kitabmu, karangan Lukas. Enggak ada itu. Buku keduanya. Tuliskan di mana itu, tunjukkan yang muter-muter di situ. KPR 1 nomor 3. Udah bacakan di mana musing-musing di situ. Ya, Yesus berkeliling lah. Keliling itu berarti muter-muter. Ribet kali hidupmu, Bang. Makanya kalau mau jadi penyesat itu jangan kayak gini penyesatnya. Berputar-putar itu bukan berputar-putar orang gila. Ya, kau yang mengartikan seperti itu karena kau Kau yang mungkin bilang gila. tadi muter-muter. Ya, muter-muter itu bukan berarti muter-muter kayak kau orang gila. Bujur lah kau, bujur. Muter itu kau yang muter-muter sebagai Muter-muter itu ajar maksudnya dia muslim, keliling-keliling. Jangan kau artikan seperti orang muter-muter di gereja. Cuma bang cuma bentar lagi Saya bertanya, ngapain aja makhluk yang keluar dari kubur itu 40 hari dia ngapain aja? dia dibangkitkan. Saya tahu dia bangkit keluar dari kubur. Nah, dia kemudian berkeliling di Yerusalem itu ngapain aja selama 40 hari? Ini sudah Jualan es cendol, es dawet. apakah saya sudah bangkit dia berkeliling di situ? Iya, makanya baca KPR 1 nomor 3. Aduh bang. Itulah Alamak. Inilah kalau orang mau enak hidup di dunia ya. Tidak nyembah Tuhan, tidak ngapa-ngapain. Kitabnya ada tapi dipensiunkan. Yang penting nggak nyembah Tuhan, mimpi masuk surga, masuk akal aja kagak. Baca kitabnya dulu dong, baca kitabnya dulu. Iya, ngerti. Maksudnya, Nah, udah ngerti. Jangan abang bilang tadi cuma bilang muter-muter, bilang dia muter-muter ngapain? Tunjukkan, bilangkan kalau kau sebagai guru, jangan potong-potong. Jadi kalau dia ndak muter-muter di sana dia ngapain? Tunjukkan Tidur. datanya di mana di situ muter-muter. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan pula kau Benar. sesatkan orang cuma berputar-putar. Jadi kalau dia ndak Tunjukkan berkeliling datang. lalu ngapain? Ngapain di sana? Tunjukkan Kalau- di situ baca kalau kau tahu itu berputar-putar. Lalu ngapain 40 hari itu ngapain? Orang di situ yang nanya tadi kok.
berputar-putar. Saya bertanya makanya. Dari mana tahu Juma itu berputar-putar? Makanya buktikan mana. Berputar-putar itu keliling, tuyul. Dari mana tahu Juma itu keliling? Jadi ngapain aja dia di sana? Tunjukkan di mana di situ tertulis keliling. Sampai Sesat, Paulus. Tunjukkan di Ya mana, sudah, Bang. ya sudah. Tidak berkeliling, tidak muter-muter. Tunjukkan di Oke. mana tertulis muter-muter. Keluar sama dari keliling. kubur makhluk asing ini, Hendak. ngapain aja dia 40 hari? Juma. Ngapain dia 40 hari? Masih kayak gini aja lawanmu udah musim kau. 40 hari ngapain? Iya, tunjukkan datanya. Adakah tertulis di situ muter-muter sama keliling? Oh, itu lagi dibahas orang ini. Orang di situ yang bilang tadi muter-muter di mana? Kan saya sudah bilang oke, nggak ada mutar, Bahlul, pemakan babi. Makanya kurangi makan babi, otakmu berfungsi. Engkau jadi idiot terus. Udah dikasih dalilnya KPR 1 nomor 3. Halo. Halo. Semangat malam. Halo Bram. Saya nggak buka kamera juga nggak apa-apa ya, Bang? Harus buka kamera. Nggak apa-apa kok. Buka Buka kameranya, Bang. Semangat malam. Halo Bang, Assalamualaikum. Maaf, pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Ya Bang. Terima kasih. Ayo non muslim silakan naik, diskusi yang baik lah. Jangan kayak gitulah. Orang tanya keliling-keliling udah dibilang oke lah, nggak keliling. Nah, muter-muter lagi. Dia muter-muter. Halo, semangat malam Bung. Selamat malam. Dari Kristen. Ya, Kristen. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi. Bisa buka kamera, ponen. Kenapa bisa? Kameranya tidak bisa dibuka. Karena apa? Memang saya followersnya tidak banyak. Mau gimana? Kenapa bisa gitu? Karena kamu boneng. Kamu tidak tahu kamu Kristen, kamu sosok tahu. Memang Kristen itu apa? Emosi dia teman-teman, emosi dia. Diskusilah baik-baik, janganlah ngamuk. Halo, semangat subuh teman-teman. Semangat Bang, semua thank you. Bisa pansos ini. Saya Hindu Ya. Bang, saya Hindu Bang. Dari Bali Bang, salam kenal semuanya. Salam kenal abangku. Salam damai, salam rahayu. Saya senang dengar diskusi-diskusi, saya senang sekali. Thank you ya. Iya bang, makasih. Terima kasih Bang semua, sehat selalu Bang. Makasih abangku, abang juga sehat. Saudara Aditya, Saudara Udin sedunia kah? Halo Din. Waalaikumsalam abang. Saya dari Islam Bang. Sama berarti kita Bang. Selamat Bang Terus. Bang Rusli. Ada onde-onde kah Bang? Sore Bang, kepencet. Oh iya, gak apa-apa Ji. Wih. Penjual anu salah. Assalamualaikum Bang.
Waalaikumsalam. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.